Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Kompetensi dasar pada materi ini, yang pertama menentukan peluang kejadian, yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai, yang pertama, menyimpulkan definisi percobaan atau eksperimen, menemukan ruang sampel dan titik sampel dari suatu kejadian, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan ruang sampel dan titik sampel suatu kejadian. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari media ini diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan definisi percobaan atau eksperimen dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan ruang sampel dari titik sampel dari suatu kejadian dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan ruang sampel dan titik sampel suatu kejadian dengan tepat. Sebelum kita mempelajari ruang sampel, nah kalian ingat lagi tentang himpunan. Masih ingatkah kalian tentang himpunan? Ya, himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Ada himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli, himpunan lukisan yang bagus. Nah, misalnya gini, yang pertama, himpunan hewan berkaki dua. Apa saja anggotanya? Ya, ada ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Kita masuk ke materinya ya. Yang pertama, percobaan atau eksperimen. Coba kalian perhatikan contoh-contoh permasalahan yang merupakan percobaan. Yang pertama, pada percobaan pelemparan satu uang logam, hasil yang muncul adalah sisi gambar, dinotasikan G, atau sisi angka, dinotasikan dengan A. Yang kedua, pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6, hasil yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Contoh yang ketiga, pada percobaan memilih hari dalam satu minggu, hasil yang muncul adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Contoh yang keempat, pada percobaan memperkirakan kondisi cuaca, hasil yang muncul adalah cerah, cerah berawan, berawan, hujan, atau hujan disertai petir. Nah, dari keempat contoh tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa percobaan atau eksperimen merupakan suatu kegiatan atau proses yang disengaja dan menghasilkan data. Nah, kita ke materi selanjutnya. Ruang sampel dan titik sampel suatu kejadian. Coba kalian perhatikan permasalahan berikut. Safa dan Fatih akan melakukan pementasan musik tunggal. Namun, mereka masih bingung dalam menentukan siapa yang mulai lebih dahulu. Kemudian, Ridwan menyarankan untuk melakukan pengundian menggunakan sebuah dadu yang dilempar sekali. Dengan kesepakatan, jika mata dadu muncul angka ganjil, maka Safa akan lebih dahulu pentas, dan jika mata dadu muncul angka genap, maka Fatih yang akan lebih dahulu melakukan pementasan. Dari masalah tersebut, kemungkinan sisi yang muncul adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, atau mata dadu 6. Nah, jika hasil ini kita himpun, maka akan memperoleh himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
himpunan ini yang akan disebut dengan ruang sampel. Nah, sekarang perhatikan contoh soal. Tulislah ruang sampel dari percobaan berikut. Yang pertama, pelemparan 2 buah uang logam. Yang kedua, pelemparan 3 uang logam. Kita jawab yang pertama dulu, penyelesaiannya. Untuk pelemparan 2 buah uang logam. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama, cara 1, menentukan ruang sampel dengan tabel. Perhatikan ya. Nah, uang logam memiliki 2 buah sisi, yaitu sisi angka, tadi dilambangkan dengan A, dan sisi gambar dilambangkan dengan G. Untuk menentukan ruang sampel dari 2 uang logam, kita bisa menggunakan tabel berikut ini. Silahkan diperhatikan tabelnya. Nah, tabelnya kita buat seperti ini. A di sini angka, G-nya adalah gambar. Ya, ada 2 uang logam. Nah, angka dan gambar dari logam pertama dibuat vertikal, yaitu yang diberi warna merah. Kemudian, angka dan gambar dari logam kedua dibuat mendatar atau horizontal, yaitu diberi warna hitam. Perhatikan kotak pertama. Nah, di kotak ini terjadi pertemuan antara A hitam dan A merah, sehingga ditulis AA. Perhatikan kotak kedua. Di kotak ini terjadi pertemuan antara G hitam dan A merah, sehingga ditulis GA. Perhatikan kotak yang ketiga. Nah, di kotak ini terjadi antara pertemuan A hitam dan G merah, sehingga ditulis AG. Kemudian kotak yang keempat, yang paling bawah sebelah kanan, di kotak ini terjadi pertemuan antara G hitam dan G merah, sehingga ditulis GG. Nah, sehingga diperoleh 4 ruang sampel, yaitu AA, GA, AG, dan GG. Jadi, untuk pelemparan 2 uang logam akan diperoleh ruang sampel sebanyak 4, atau di sini MS-nya sama dengan 4. Nah, sekarang lihat. Untuk cara yang kedua, kita bisa menentukan ruang sampel dengan diagram Ohm. Perhatikan cara untuk menentukan ruang sampel dari pelemparan 2 uang logam menggunakan diagram pohon berikut ini. Nah, di sini uang logam ke-1 ada A dan G. Nah, masing-masing kita cabangkan. Untuk uang logam yang pertama, kemudian uang logam yang kedua ada A dan G. Nah, hasil yang mungkin seperti tabel tadi, A dihubungkan dengan A jadi AA, A dihubungkan dengan G jadi AG. Nah, untuk uang logam yang G-nya, yang muncul sisi gambarnya, di sini bisa muncul A dengan G. Nah, menjadi hasil yang mungkin menjadi GA dan GG. Nah, dari gambar di atas diperoleh ruang sampel dari percobaan tersebut adalah AA, AG, GA, GG. Sehingga NS-nya sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana dengan pelemparan 3 uang logam? Nah, perhatikan berikut ini ya. Kita jawab untuk pertanyaan yang kedua tadi. Pelemparan 3 uang logam. Nah, untuk mendapatkan sampel dari 3 uang logam, kita akan menggunakan bantuan dari sampel 2 uang logam di atas. Karena tadi kita sudah buat ya, yang untuk pelemparan 2 uang logam. Nah, karena sudah ada 2 uang logam, yaitu ruang sampel logam 1 dan 2 di atas, maka kita tinggal menambahkan 1 uang logam lagi untuk mendapatkan 3 ruang sampel. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Di sini kita tadi mendapatkan untuk uang logam 1 dan 2, AA, GA, AG, dan GG. Kemudian kita tambahkan untuk logam yang ketiga. Ini ada A dan
G. Nah, sekarang kita hubungkan lagi A dengan AA menjadi AAA. Kemudian di sini kita hubungkan lagi sama caranya dengan seperti tadi ya, sampai kita dapatkan yang terakhir GGG. Jadi, untuk 3 uang logam diperoleh 8 buah sampel, yaitu AAA, GAA, AGA, GGA, AAG, GAG, AGG, dan GGG. Sudah paham ya? Nah, itu tadi pembelajaran tentang percobaan ruang sampel suatu kejadian. Nah, setelah ini kalian akan belajar melalui lembar kerja serta didik. Semangat untuk belajar ya. Nah, untuk media yang ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.